dari Abdullah bin Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dulu sebelum masa kenabian Rasulullah ini ada tiga orang yang terperangkap di dalam goa dan tertutup oleh batu yang besar. Nah itu Rasulullah menyebutkan yang pertama itu yaitu mereka tidak akan bisa keluar dari goa itu tanpa bantuan alat apapun ya, kecuali dengan bantuan amal soleh itu. Jadi meminta pertolongan kepada Allah melalui amal soleh yang pernah mereka perbuat ya. Di antaranya yang pertama, orang pertama yaitu berdoa kepada Allah. Ada yang masih ingat nggak? Nggak ingat. Ya, yang pertama yaitu berdoa, ya Allah, aku biasa memberi minum susu kepada kedua orang tuaku di malam hari sebelum mereka tidur ya. Dan tidak aku berikan kepada siapapun sebelum mereka meminumnya. Ya. Jadi susu ini, minuman ini enggak diberikan kepada siapapun, kepada istrinya enggak, kepada anaknya enggak, dan juga kepada budaknya juga enggak. Jadi orang yang pertama ini, ya Abdullah, orang yang pertama itu memberikan susu ke ayah bundanya. Biasaannya ya, itu enggak diberikan ke anaknya, enggak diberikan ke istrinya dan ke siapapun sebelum ayah bundanya minum. Nah, pada suatu malam dia sedang pergi jauh ya, dan dia pulang terlalu larut malam. Sampainya di rumah, kedua orang tuanya sudah tidur ya, sudah larut malam, sudah tidur. Akhirnya dia tetap memerah susu. Setelah memerah susu mau diberikan ke kedua orang tuanya, mendapati kedua orang tuanya sudah tidur terlelap. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tidak membangunkannya dan dia tidak meminum susu itu dan tidak memberikan ke istrinya atau ke anaknya atau ke budaknya atau untuk dirinya sendiri ya. Dia menunggu orang tuanya dengan memegangi susunya sampai kedua orang tuanya itu terbangun. Dan setelah ditunggu ternyata bangunnya ketika subuh. Jadi sejak malam itu sampai subuh dia memegangi susu. Ya. Ketika kedua orang tuanya telah bangun, dia memberikan susu itu kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya meminum, baru diberikan kepada yang lainnya, ya, anaknya, istrinya, dan budaknya. Nah, di situ dia berkata kepada Allah dalam doanya bahwasanya, ya Allah, jika perbuatanku pada saat itu aku lakukan karena semata hanya mengharap wajahmu, yaitu hanya mengharapkan ridhonya Allah ya, ikhlas maksudnya ya. Jadi orang ini melakukan hal itu untuk orang tuanya itu ikhlas karena Allah ya, bukan pura-pura ya. Karena kalian kalau minta ke orang tua biar pura-pura dikasih duit gimana ya kan, dibaik-baikin kan. Ini enggak pura-pura, jadi enggak biar dikasih duit, memang dia sayang sama orang tuanya, memang dia ingin berbakti kepada orang tuanya, dia tidak ingin mendahului keduanya ya. Itu kemarin masuk ke poin keberapa? Tidak mendahului orang tuanya. Kelima dan keenam ya. Ya. Ya itu ya. Itu semata-mata hanya mengharapkan ridha dari Allah ya. Ya itu berbuat ikhlas. Maka dari itu dia meminta pertolongan kepada Allah jika perbuatan ini perbuatan yang memang ikhlas karena Allah, untuk dibukakan batu besar tadi yang menutup di gua tadi ya. Akhirnya dibukain sedikit
Kak, seret dikit ya, dikit, tapi tetap belum bisa keluar karena di sini ada 3 orang yang terperangkap ya. Nah, terus kemudian yang kedua, yang tadi sudah terbuka ya. Ya, diperhatiin ya. Nanti ditanya nggak tahu. Ya, yang kedua apa kemarin yang kedua? Coba, Edo tahu nggak yang kedua? Nggak tahu kan? Perhatikan. Yang kedua ada yang tahu? Tahu nggak Mbak? Masa nggak inget sih dikit-dikit? Afika inget nggak? Ingat apa yang kedua? Kisahnya yang kedua adalah tentang seorang ini, orang yang kedua ini ya, bahwasanya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku pernah menyukai anak dari pamanku, ya. Oh, baru itu toh. Ya. Ya, baru ingat ya? Ya. Ya Allah, aku pernah menyukai anak dari pamanku. Ia sangat cantik dan aku menginginkannya. Tapi pada saat itu dia menolakku. Hingga datang pada suatu hari anak perempuan yang dia sukai ini dia dalam kesusahan. Dan dia datang kepadaku untuk meminta bantuan kepadaku, meminta bantuan berupa uang sebesar 120 dirham, ya, 120 dirham, banyak itu ya, setengah harga mobil, ya. Kalau mobilnya baru, mobilnya bekas ya 2 dapat, ya itu. Dia datang kepadaku mengeluhkan kebutuhannya dan meminjam uang sebesar 120 dirham. Aku mengatakan kepadanya bahwasanya aku bisa memenuhinya, tapi dengan syarat engkau mau berzina denganku, ya. Tahu berzina kemarin udah dikatakan kan? Udah kasih tahu berzina itu apa? Ya. Terus yang perempuan ini mengiyakan. Akhirnya ketika pada suatu tempat, ketika mereka berdua dan sudah nggak ada yang bisa menghalanginya kecuali Allah, sudah berhadapan-hadapan ya, yang perempuan mengatakan, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah ya. Ya, bertakwalah kepada Allah bahwasanya perbuatanmu ini adalah perbuatan yang dimurkai Allah ya. Tidak halal bagimu membuka cincin yang di situ yang tidak ada penghalalannya ya. Maksudnya itu adalah dengan pernikahan ya, membuka cincin itu maksudnya ya. Tidak halal seseorang itu menyentuh wanita ya, berhubungan sama wanita yang bukan mahramnya. Wanita bukan mahram itu tahu nggak? Bukan mahram, tahu nggak? Tahu nggak Mbak? Bukan mahram itu bukan saudara apa ya? Bukan saudara sedarah gitu loh ya, bukan satu apa kayak saudara kandung kalian kakak adik itu mahram ya, itu nggak boleh menikah. Nah seperti itu ya, intinya seperti itu ya. Jadi nggak boleh hubungan antara laki-laki dan wanita itu tanpa melalui proses pernikahan. Itu yang kedua ya, kemarin kan itu kan. Terus dia mengatakan dalam doanya, jika amalan yang saya lakukan ini, dia ketika menghadapi wanita tadi itu, dia langsung tersadarkan bahwasanya perbuatan ini salah, terus dia pergi meninggalkan wanita itu dan duit sebesar emas dirham itu ya, sebesar 120 dirham tadi itu ditinggalkan. Nah, dia berkata sama Allah dalam doanya, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini ikhlas karenamu ya, karena semata mengharapkan wajahmu, maka tolong bukakan batu ini ya. Akhirnya bergeser lagi sedikit. Nah itu kemarin ya yang sudah kita jelaskan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu nyatet ya. Iya. Yang ketiga ada seorang laki-laki ini tadi ya, bahwasanya ya Allah, aku biasa mengupah seorang pekerja, bukan seorang, banyak orang pekerja. Jadi
ada beberapa orang atau mungkin banyak yang bekerja sama dia biasa diupah. Diupah itu dikasih bayaran ya, dikasih bayaran. Nah, semua sudah dikasih uang bayaran dari pekerjaannya. Mungkin ya kira-kira pekerjaannya mungkin penggembala lah ya. Kalau zaman dulu itu kan penggembala kan banyak-banyak bekerja itu ya. Ngembala unta, ngembala kambing, ya seperti itu ya. Nah, intinya di sini dia biasa mengasih upah kepada pekerjanya. Ada satu orang yang pada saat itu lalai. Lalai itu dia, orang ini lalai untuk mengasih upah dia, orang ini, satu orang pekerjanya, dan pekerjanya ini juga nggak meminta. Nah, hal itu sudah berlalu lama, udah ditinggalin, udah nggak pernah diminta, tahun berganti tahun. Jadi punya upahnya ini masih di orang yang ini, yang memohon doa pada Allah ini ya. Tahun berganti tahun itu nggak didatengin sama yang pekerjanya ini, sudah pergi nggak tahu kemana, nggak tahu urusannya udah kemana, udah pokoknya nggak tahulah, aksesnya nggak ada ya. Nah itu berarti dia membawa hartanya pekerjanya tadi, upahnya tadi ya. Ya misal upahnya 1.000, 1 juta ya, 1 juta ya. Misal kan kerjanya lama ya. Misal 10 hari 1 juta ya. Nah itu misal upahnya 1 juta ini ternyata sama orang yang berdoa sama Allah ini dikembangkan duitnya itu. Duit 1 juta ini contoh ya. Duit 1 juta ini yang milik pekerjanya tadi, yang nggak diambil, yang udah pergi entah kemana, itu dikembangkan, dikelola sama dia, dikelola untuk usaha. Ternyata usahanya berkembang banyak sekali. Dari kambing, onta itu berkembang menjadi banyak. Nah pada suatu saat ya, suatu ketika ternyata orang yang nggak diupah ini tadi, yang nggak diambil upahnya ini kembali ke orang yang ini, majikannya ini ya. Dia menagih upahnya. Wahai fulan, dulu aku pernah bekerja padamu dan aku belum engkau beri upah. Sekarang aku ingin mengambil upahku, upah yang 1 juta itu. Kemudian orang yang majikannya ini yang berdoa kepada Allah ini tadi, dia mengatakan, iya benar, dulu engkau telah bekerja kepadaku dan engkau lupa untuk mengambil upahmu, dan sekarang upahmu adalah itu. Engkau lihat ke belakang rumahnya ya, di kebun ya, itu lihat semua apa yang ada di situ, itu adalah upahmu. Ya ternyata ketika orang ini melihat, dilihat ke kebun, dia datang ya, jalan, itu banyak di kebun itu ya, mungkin ya kayak ada rumah-rumah gitu ya. Itu banyak, ternyata ada onta, kambing ya, ada peternakan banyak. Dia kaget, loh, upahku kok banyak betul gitu kan. Ini semua milikku. Iya, ini semua milikmu. Dari hasil upahmu itu aku kelola dan menjadi banyak seperti ini. Ambillah semua. Akhirnya diambil semua ya. Ditinggal pergi majikannya ini. Nah, enak enggak? Enak, iya enak. Kalau ketemu orang yang kayak gini enak ya. Nah dari situ dia ini majikannya yang terperangkap ini tadi dalam gua yang diantara 3 orang tadi ya. Dia dalam doanya akhirnya meneruskan tadi, ya Allah, jika hal itu aku lakukan karenamu ya, semata-mata mengharapkan wajahmu ya, mengharapkan Allah, maka aku memohon kepadamu untuk membukakan batu ini yang menutupi pintu gua. Dan walhasil kebuka semua tadi kan 3 kali kan, seret 1 masih seprapat, set seprapat, terus seret kebuka semua, akhirnya dia keluar dari gua itu bisa ya. Nah itu hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, ada itu ya. Nah itu kisah 3 orang soleh yang terperangkap dalam gua. Nah dalam kisah itu kan kita kemarin sudah kita utarakan ya, hubungannya dengan belajar kita apa? Kemarin masuk ke poin ke-6 dalam tema belajar kita, yaitu berbakti kepada orang tua. Di antaranya poin-poinnya sampai ke
Poin ke-6 ya. Poin ke-6, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Ya, benar ya Mbak ya? Yang ke-6 ya? Nulis ya? Benar Mbak Sofi? Nulis nggak? Nulis nggak kemarin? Nulis. Benar nggak? Yang ke-6. Kemarin udah ke-6 kan? Yang kelima kan tidak mendahului mereka dalam berkata-kata ya. Itu kelima. Lima tuh gini apa gini ya? Ini, oh ini 6. Ini 5 ya. Kalau 6 gini berarti, bukan gini ya kan? 6 ya kan? Ya. Ini 6 lah ya, ini 5 kan? Ya, yang ke-6, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri ya dalam perkara duniawi. Nah, ini masuk ke poin ke-6 penjelasan kita kemarin ya, kisah ini ya. Di antaranya itu tadi. Kenapa kok disebutkan lebih mengutamakan orang tua? Ya itu tadi, dia kan memegangi susu kan. Dia nggak akan memberikan susu ini kebiasaannya kepada semuanya, melainkan ke orang tuanya dulu ya. Nah, itu dia mengutamakan orang tuanya dulu ya. Kemarin udah kita sebutin ya, kalau kita makan di meja ada makanan yang enak-enak, misalnya ayam-ayaman ya, ada buah-buahan ya. Kenapa kok ayam-ayaman? Buah-buahan. Nanti ada sapi-sapian ya. Nah, itu enggak duluin orang tua. Kira-kira di situ ada yang disukai? Yang disukai orang tuanya, tanya ke orang tuanya ya. Pak, ini mau nggak? Ya mau. Ya mesti ngomong ya udah makan lah, kan mesti kayak gitu orang tua kan. Tapi enggak, kalau anak ini enggak. Dia tahu orang tua menginginkan, dia enggak bertanya. Ini memang untuk orang tuanya. Ya udah untuk orang tuanya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Berat ya? Berat. Ya. Nah, itu yang ke-6.